Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari kota Waringin Timur gitu ya. Jadi Kepala BKPSDM di kota Waringin Timur menjelaskan perbedaan antara P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, dan juga honorer. Jadi tentunya ketiga jenis kepegawaian ini berbeda gitu ya. Dalam hal ini P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, walaupun sama-sama ASN, kedua jenis kepegawaian ini berbeda. Terutama dari segi gaji gitu ya. Kalau P3K penuh waktu, ini tentunya gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji P3K paruh waktu. Karena sudah ada peraturan presidennya tentang gaji P3K. Kemudian gaji P3K paruh waktu disesuaikan dengan upah minimum daerah atau disesuaikan dengan gaji saat menjadi tenaga honorer. Tetapi tentunya ada keuntungan yang didapatkan jika seorang honorer sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seorang honorer ini tidak lagi harus melalui seleksi jika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu. Berbeda halnya saat masih menjadi honorer, jika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, tentunya honorer ini harus melalui seleksi. Dan tentunya ada perbedaan-perbedaan lainnya terkait dengan tiga jenis kepegawaian ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan perbedaan tersebut, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan perbedaan gitu ya antara P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, dan honorer yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Kota Waringin Timur ya. Diberitakan oleh tribunkalteng.com, judulnya Kepala Badan Kepegawaian Kotim jelaskan bedanya P3K penuh waktu dengan paruh waktu dan honorer. Kita coba bacakan ya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, Kamarudin Makalepu menjelaskan terkait perbedaan mendasar antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan P3K penuh waktu. Hal tersebut menyusul dari kebijakan dari pemerintah pusat yang akan menghapus status tenaga kontrak atau TEKON atau pegawai non-ASN secara bertahap dan diganti menjadi P3K paruh waktu. Kepala BKPSDM Kotim, Kamarudin Makalepu, menjelaskan kebijakan ini sebagai tindak lanjut regulasi nasional. Kedepan tidak akan ada lagi status non-ASN. Bagi yang tidak lulus seleksi P3K atau CPNS, tapi memenuhi kriteria, akan kita usulkan menjadi P3K paruh waktu, kata Kamarudin Makalepu, Senin 16 Juni 2025. Meski sama-sama berstatus sebagai ASN, kedua skema ini memiliki perbedaan dalam hal jam kerja, masa kerja, dan besaran gaji. Menurut Kamarudin, P3K paruh waktu dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat menjadi P3K penuh waktu. Tentunya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga honorer, bebernya. Selain itu, skema paruh waktu juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai lembaga pemerintah. P3K paruh waktu akan menerima gaji lebih rendah dibandingkan P3K penuh waktu yang diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Namun, terdapat sejumlah keuntungan yang tetap bisa dinikmati oleh P3K paruh waktu. Di antaranya seperti besaran gaji P3K paruh waktu ditetapkan berdasarkan upah minimum daerah atau UMD tempat mereka bekerja. Selain itu, nominal gaji juga mempertimbangkan penghasilan yang sebelumnya diterima saat masih berstatus tenaga honorer. Sementara itu, terdapat dua kategori tenaga honorer yang berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu.
seperti tenaga honorer yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tetapi tidak lolos seleksi CPNS, dan tenaga honorer yang tidak memenuhi kebutuhan formasi. Tujuan dan manfaat P3K paruh waktu ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan tenaga honorer, tetapi juga memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengungkapkan ada juga keuntungan yang didapat P3K paruh waktu. Di antaranya seperti pengalaman kerja di lingkungan pemerintah, fleksibilitas waktu kerja, jaminan sosial dan kesehatan, serta peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan lebih baik bagi tenaga honorer, sekaligus memperkuat efisiensi kerja di sektor publik. Tutup Kamarudin Makalepu. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi terkait dengan perbedaan antara P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, dan juga honorer gitu ya. Jadi walaupun sama-sama ASN, P3K penuh waktu dan paruh waktu gitu ya, tetapi ada sejumlah perbedaan. Tetapi juga ada keuntungan yang didapatkan oleh P3K paruh waktu. Karena P3K paruh waktu ini berpeluang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa melalui seleksi kembali. Berbeda halnya dengan honorer. Honorer harus melalui seleksi jika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, serta keuntungan-keuntungan lainnya yang tadi sudah disebutkan. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.